Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Kurnadi di channel Syair Pajajaran ini ya. Di video kali ini saya ingin memberikan klarifikasi ya, karena banyak yang ngechat ke WhatsApp saya, bahkan ya yang ini ya banyak lah yang chat ke saya gitu kan. Karena saya kan membongkar rahasia-rahasia perdukunan gitu kan. Banyak yang chat apakah saya tidak mempunyai tidak percaya dengan hal goib, atau apakah saya tidak, ya kuncinya tidak percaya dengan goib lah gitu. Justru salah ya teman-temanku semuanya. Justru saya yakin dengan goib itu memang benar-benar ada ya. Cuman ya karena kalau menurut saya goib itu sesuatu hal yang tidak bisa yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu yang menurut saya goib. Mungkin apakah angin juga itu termasuk goib? Nah seperti itu. Kalau menurut saya ya goib juga ya bun. Nah, yang saya sesalkan atau yang saya bahas itu di channel saya itu, kita jangan percaya sama dukun gitu kan. Jangan percaya sama goibnya gitu. Jadi jangan percaya, bukan bukan jangan percaya sama goibnya, tapi jangan percaya sama dukun gitu kan. Karena agama manapun juga sebenarnya percaya sama dukun itu tidak boleh ya. Itu termasuk musyrik lah, atau kita menduakan Allah. Sedangkan kalau kalau musyrik, katakanlah menduakan Allah, dalam Al-Quran juga kalau yang beragama Muslim itu jelas itu dilarang ya gitu. Karena saya membahas dalam konteks Islam gitu kan. Orang yang musyrik itu sebenarnya dalam Al-Quran yang pertama bisa dikategorikan najis ya. Itu ada dalam Al-Quran gitu. Yang pertama, orang musyrik itu najis gitu kan. Nah, eh, bayangkan saja kalau kita eh, sesuatu hal yang najis itu bukan sekedar anjing ya, bukan sekedar anjing, babi ataupun yang lainnya, tapi memang seperti itu. Dalam Al-Quran jelas kalau musik itu najis ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, musik itu haram ya. Itu juga ada dalam Al-Quran. Teman-temanku semuanya boleh tanya ke para ustadz ataupun ke guru mengajinya, ataupun ke siapa aja yang menurut teman-temanku semuanya itu bisa dipercaya atau paham dengan ilmu Al-Quran. Memang dalam Al-Quran itu yang pertama, musyrik itu najis gitu kan. Yang kedua, musyrik itu haram gitu kan. Nah itu dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, tahukah engkau sesungguhnya musyrik itu najis gitu kan. Dalam konteks itu, hai orang-orang yang beriman, berarti itu apakah kepada orang yang musyrik atau Allah menanyakan itu kepada orang yang beriman? Pastilah jelas. Itu pertanyaan buat orang yang beriman. Berarti yang musyrik itu kebanyakan orang yang beriman. Nah itu, mohon mengerti konteks saya ya. Hai orang-orang yang beriman, tahukah engkau kalau musyrik itu najis? Itu dalam Al-Quran jelas ya. Nah yang kedua, kalau musyrik itu adalah haram gitu. Sesungguhnya Allah mengharamkan buat orang yang musyrik kepada kami. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi jangan salah tafsir, jangan salah arti kalau saya tidak percaya sama goib gitu kan. Bukan tidak percaya, tapi saya jangan musyrik. Nah itu, tujuan video saya itu jangan musyrik. Karena jelas dalam Al-Quran juga tadi musyrik itu najis. Yang keduanya, musyrik itu haram. Dan yang ketiganya, Allah tidak akan menggubrisnya buat orang yang musyrik itu. Jelas itu dalam Al-Quran. Allah tidak akan menggubrisnya. Allah tidak akan menggubrisnya buat
orang yang musyrik gitu. Maksud saya jangan percaya sama dukun, karena salah satunya itu kalau kalau percaya sama perdukunan gitu, itu ujung-ujungnya musyrik juga gitu. Itu baru konteks yang ketiga. Yang pertama najis, yang pertama najis, yang kedua haram, dan yang ketiganya tidak digubris. Yang keempatnya, orang yang musyrik itu bakal dijauhkan sama Allah itu, yaitu bakal disesatkan. Sesat. Jadi Allah akan menjauhkan orang yang musyrik lebih jauh lagi. Auzubillahi min dzalik gitu kan. Nah, itu baru empat konteks kita sudah takut. Nah, itu kenapa saya membongkar rahasia perdukunan? Bela-belain saya apa namanya membongkar sesuatu hal yang apa yang mungkin lah mustahil gitu kan. Karena apa? Karena saya tidak mau orang orang itu masuk musyrik lah gitu. Percaya sama orang lagi gitu kan. Percaya sama dukun gitu kan. Nah, seperti itu. Itu tujuan saya, bukan saya tidak percaya goib. Nah, itu baru 4 poin. Yang kelimanya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik kepadanya. Itu jelas. Itu dalam Al-Quran, bukan karangan saya. Kalau Allah tidak akan mengampuni buat orang yang musyrik, terkecuali dosa-dosa yang lain. Itu dalam Al-Quran boleh teman-temanku semuanya menanyakan kepada guru teman-teman, kalau musyrik itu tidak akan diampuni dosanya, sedangkan dosa yang lain Allah bahkan mengampuninya. Nah, itu video ini semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya, supaya lebih tahu tujuan saya bikin video ini gitu kan. Bikin video bongkar rahasia perdukunan, bongkar rahasia apa namanya, yaitu goib-goib yang palsu. Maksud saya goib yang palsu yang bisa ditalar dengan, saya pikir, kita gitu, yang biasanya itu sulap gitu kan. Anggap aja itu seperti bongkar kelapa gitu kan. Masa penyakit bisa dipindahkan ke dalam kelapa? Nah, seperti itu ya saya sesalkan tuh, yang sesalkan tuh seperti itu. Jangan sampai kita tertipu. Nah, itu baru 5 poin kita sudah ngeri. Bentar, kan ambil dulu ini. Baru 5 poin kita sudah apa namanya, ngeri lah. Yang pertama najis, yang kedua haram, yang ketiga Allah tidak akan menggubris, atau dalam Al-Qur'annya itu Allah tidak akan mengindahkan orang yang musyrik. Itu mengindahkan itu bahasa halus, artinya Allah nggak akan digubris gitu atau dicuekan gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah tidak akan mengampuni dosanya buat yang musyrik. Yang kelima, Allah akan menyesatkan orang itu sejauh-jauhnya. Nah, itu baru 5 poin kita udah ngeri. Bentar, saya mau ambil perlu mana itu dia. Nah, tidak ada. Oke lah, tidak apa. Kita langsung lanjut ya. Kita ulang dari awal. Kalau Allah itu tidak akan mengampuni, yang kelima itu tidak akan mengampuni dosanya gitu. Nah, yang keenam, Allah akan membinasakan orang yang musyrik itu sendiri, karena itu contohnya banyak. Zaman Nabi Lut atau zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kan jelas Allah membinasakan orang-orang yang musyrik itu, karena yakin saya itu dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuhnya, kenapa saya tidak suka kepada itulah, emang harus tidak diperbolehkan gitu kan. Yang terakhir, Allah akan menghapus semua amalan-amalannya. Nah, itu buat orang yang musyrik itu Allah akan menghapus semua amalan-amalannya, termasuk sholatnya.
termasuk puasanya, termasuk hajinya. Kalau buat orang yang begitu, Allah akan menghapusnya. Itu teman-temanku semuanya. Kenapa saya membongkar rahasia-rahasia perdukunan? Kenapa saya membongkar rahasia perdukunan yang palsu? Karena apa? Kebanyakan dukun itu membawa ke diri kita kemusyrikan. Nah itu bukan tidak boleh gitu kata saya juga. Bukan tidak boleh datang ke dukun, tapi kalau kita menyesatkan, banyak sekali contoh-contoh dukun yang bisa menyesatkan orang yang dia tidak perawan supaya perawannya lagi, kan aneh-aneh. Yang bisa ngobati itu siapa? Kalau dokter iya, nah itu bisa perawan lagi kan mustahil. Banyak saya menemukan orang-orang seperti itu, harus mandi di pinggir kali sedangkan itu berbeda jenis. Nah itu saya ngeri, sedangkan saya dituduh tidak percaya dengan hal goib. Bukan tidak percaya, itu saya tahu kalau dukun itu membawa kemusyrikan. Nah itu buat teman-temanku semuanya, stoplah semuanya, stop percaya kepada hal-hal yang perdukunan kayak gitu. Kalau kita ingin mendoakan karuhun kita, saya juga percaya kalau adanya karuhun kita, leluhur kita, nenek moyang kita, doakanlah gitu kan mereka, supaya mereka dilapangkan dalam kuburnya, supaya mereka ditenangkan di alam tanahnya. Bukan kita harus memusrikan. Nah itu buat dukun-dukun, stoplah kalian mengarang cerita dongeng gitu kan. Sebelum saya membongkar semua rahasia gobrokan kalian, tobatlah kalian, karena saya akan terus dan terus membongkar rahasia perdukunan, membongkar rahasia tindakan kalian semua, dan yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Saya bisa memberikan edukasi yang benar-benar mungkin bermanfaat buat teman-temanku semuanya ya. Saya Alif Kurnadi, syair Pajajaran yang letaknya di Garut. Salam sukses selalu. Akhir kata dari saya Alif Kurnadi, syair Pajajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.